Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, Johan dan Zero akhirnya berhasil memenangkan pertarungan ketika melawan agen Rodania dan Raja Lalat. Nah, kira-kira di video kali ini apa yang akan Tanya lakukan ketika bertemu kembali dengan Noel setelah dijual sebagai budak? Dan bagaimana dengan Alma yang mengetahui pertemuan tersebut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan topik kali ini. Hari ini Noel mengunjungi restoran yang berada di pusat ibu kota. Ketika di pintu masuk, seorang pelayan menyambutnya. Kemudian Noel mengucapkan kode sandi dengan tenang, membuat pelayan itu segera mengerti dan mengantarnya ke belakang restoran. Setelah itu, mereka melewati dapur dan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Noel memasuki laboratorium besar yang penuh dengan bahan eksperimen. Di sana, seorang kurcaci tua menyambut Noel. Kurcaci itu bernama Ligaku, dan dia adalah seorang alkemis dari negeri timur yang telah memadukan alkimia tradisional dari tanah kelahirannya dengan teknik alkimia kekaisaran. Ligaku dikenal sebagai alkemis jenius yang pernah dipekerjakan oleh Albert untuk membuat obat khusus. Meski berbahaya, produk itu sangat bagus dan Noel ingin memanfaatkan keahliannya untuk tujuannya sendiri. Kemudian Noel menjelaskan apa yang ia butuhkan dan Ligaku segera memastikan bahwa ia bisa membuatnya tanpa kesulitan. Noel kemudian membawa sebuah kotak penyimpanan dingin ke hadapan mereka. Namun, ia menyebut material yang dibawa Noel sebagai yang terbaik, meski memperingatkan bahwa efek sampingnya sangatlah berbahaya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Noel tetap meminta Ligaku untuk membuat obat tersebut. Dengan semangat, Ligaku membuka kotak itu dan melihat mayat dari Lord Abbess yang Noel berikan. Meskipun merasa jijik dengan sikap Ligaku yang berlebihan, Noel menahan diri. Selama Ligaku tetap berguna, ia tidak akan mempersoalkan sifat anehnya. Noel hanya fokus pada rencana besar yang sedang ia persiapkan. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Ligaku, Noel segera meninggalkan restoran. Namun, tiba-tiba seekor burung kecil hinggap di bahu Noel, yang ternyata burung itu merupakan salah satu prajurit boneka milik Hugo. Melalui koneksi link, Noel segera berbicara dengan Hugo untuk bertukar informasi. Hugo melaporkan kepada Noel bahwa dia telah mengawasi setiap anggota klan Lorelai, tetapi belum menemukan siapapun yang mungkin menculik Loki. Dia menduga jika Loki ditahan dan kemungkinan besar berada di rumah klan Lorelai. Namun, Hugo mengaku tidak bisa membawa prajurit boneka lebih dekat tanpa risiko terdeteksi. Noel memuji usaha Hugo dan meminta agar pengawasan dihentikan. Dalam hati, Noel menyadari bahwa Loki kemungkinan besar telah tertangkap atau bahkan dibunuh oleh klan Lorelai. Kehilangan Loki yang merupakan orang berbakat adalah kerugian yang besar, tetapi menyelamatkannya sekarang terlalu berisiko. Fokus mereka harus tetap pada rencana melawan klan Lorelai terlebih dahulu. Hugo, meskipun ragu, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Noel mungkin akan bertindak gegabah dengan mencoba menyelamatkan Loki sendirian. Namun, Noel menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Setelah percakapan selesai, Noel memutus koneksi dengan Hugo. Meski kehilangan Loki adalah kenyataan pahit, Noel segera memusatkan perhatian pada persiapan strategis untuk menghadapi klan Lorelai. Dia tahu bahwa keberhasilan mereka bergantung pada tugas yang diberikan kepada Ligaku. Namun, ada masalah besar yang belum terselesaikan oleh Noel, yaitu kurangnya informasi tentang Johan yang masih menyimpan rahasia penting. Noel pernah mendengar dari Dolly bahwa Johan memiliki sesuatu yang penting, tetapi sumber informasi yang bisa dipercaya untuk mengungkap rahasia itu kini sudah tidak ada. Noel sempat mempertimbangkan bekerja sama dengan Dolly, tetapi dia menyadari risikonya. Dengan posisi Dolly yang lebih unggul, kerjasama hanya akan membuat Wild Tempest dimanfaatkan untuk keuntungan Dolly. Noel memahami bahwa untuk membuktikan nilai klan Wild Tempest di Regalia, mereka harus mengalahkan klan Lorelai dengan kekuatan mereka sendiri. Noel percaya bahwa kerja keras dan strateginya akan memberi mereka peluang untuk menang. Saat berjalan di pusat kota sambil memikirkan langkah berikutnya, Noel tiba-tiba dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggil namanya. Kemudian Noel berhenti dan mendapati seorang wanita berdiri di hadapannya. Dan ternyata wanita itu adalah Tanya yang merupakan mantan rekan satu timnya. Sementara itu di sisi lain, Alma saat ini sedang menikmati waktu makan siangnya dengan segelas bir di tangannya. Ia kemudian meletakkan cangkir kosong di atas meja sambil tersenyum puas. Licia yang duduk di sebelahnya dengan segelas bir juga sama menikmati makan siangnya bersama dengan Alma. Di sisi lain meja, Veronica meminum birnya dengan tenang. Ketiga gadis itu sedang berada di The Stuffed Cat, sebuah restoran yang ramai pada jam makan siang. Di tengah keramaian para pengunjung, mereka menikmati momen santai bersama.
Alma dan Licia sudah lama berteman, sementara Veronica baru saja bergabung setelah party mereka, Lightning Bite dan Red Lotus, digabungkan dengan King of Dukes menjadi klan Mirage Triad. Penggabungan ini mempertemukan Licia dan Veronica untuk pertama kalinya. Sebagai wakil pemimpin klan Mirage Triad, Veronica dikenal peduli pada orang-orang di sekitarnya, menjadikannya penyeimbang yang sempurna untuk Alma dan Licia yang cenderung ceroboh. Saat obrolan berlanjut, Veronica mengajukan pertanyaan serius kepada Alma. Seberapa jauh kemampuan Mirage Triad dibandingkan Wild Tempest? Alma menjawab tanpa basa-basi. Jaraknya seperti bumi ke bulan, perkataan Alma membuat Veronica terdiam. Meskipun jawaban itu terdengar menyakitkan, namun itu memang benar. Melihat reaksi Veronica, Alma mencoba memperbaiki suasana. Ia menjelaskan bahwa dalam hal kemampuan tempur, perbedaan mereka tidak terlalu besar. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan Noel di Wild Tempest adalah faktor pembeda yang tak tertandingi. Noel adalah sosok luar biasa yang bahkan berhasil menghasilkan 350 miliar fil di pasar saham. Veronica, meskipun berbakat, sadar bahwa ia belum bisa menyamai kecerdikan Noel. Veronica menghela napas lalu berkata bahwa ia bertekad suatu hari nanti melampaui klan Wild Tempest. Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Licia mencoba menghiburnya dengan menepuk bahunya, tetapi pembicaraan berubah arah saat topik tentang Noel muncul. Alma dan Licia mulai berdebat tentang siapa yang lebih pantas untuk Noel, dan perdebatan ini membuat Veronica menghela napas panjang karena merasa terjebak di tengah-tengah mereka. Ketika Veronica memandang keluar jendela, ia tiba-tiba melihat Noel berjalan bersama seorang gadis bernama Tania. Reaksi Alma dan Licia langsung terkejut. Mereka mengenali Tania sebagai mantan rekan setim Noel yang memiliki masa lalu kelam sebagai budak. Veronica dengan nada tenang mencoba meredakan kekhawatiran mereka dengan mengatakan bahwa pertemuan itu mungkin hanya kebetulan saja. Namun, Alma tidak bisa diam saja. Ia ingin memastikan Tania tidak akan menyakiti Noel. Sementara itu, Licia bukannya menghentikan Alma, justru menyarankan agar tindakan itu dilakukan di tempat yang tidak mencolok. Veronica hanya bisa menatap keduanya dengan heran saat mereka keluar dari restoran. Tinggal sendirian di meja, Veronica memandang tagihan yang belum dibayar. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Menurut Veronica, cinta memang bisa membuat orang bodoh. Namun, senyumnya menghilang ketika ia menyadari bahwa ia harus membayar semua tagihan itu sendiri. Berbicara mengenai masa lalu Tania lahir dalam keluarga pedagang sederhana. Kehidupan mereka tidak mewah, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Di desa, anak-anak sering bermain peran sebagai seeker, menjalani petualangan sebagai hiburan kecil mereka. Namun, ketika mereka dewasa, impian itu biasanya pudar. Berbeda dengan Tania, ia tetap ingin menjadi seeker. Selain itu, Tania sangat mengidolakan seorang seeker legendaris yang dikenal sebagai Heavenly Girl. Kisah Heavenly Girl dan Sang Mesias yang mendirikan kerajaan suci Rodania menjadi cerita favoritnya. Tania merasa menemukan tujuan hidup ketika menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan sebagai healer, sama seperti idolanya. Sementara gadis-gadis lain bermain boneka, Tania justru sering bergabung dengan anak-anak lelaki dalam permainan petualangan. Namun, keluarganya tidak mendukung mimpinya. Mereka menganggap cita-citanya tidak realistis. Gadis-gadis di desa memandang rendah dirinya, sementara anak-anak lelaki mulai memperlakukannya dengan cara yang tidak nyaman karena kecantikannya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menyakitinya. Peristiwa itu membuat Tania kehilangan kepercayaan pada orang lain. Sejak itu, dia berlatih sendirian dan menguatkan tekadnya untuk menjadi lebih mandiri. Pada usia 15 tahun, Tania memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mengejar mimpinya di Kekaisaran Velnan. Kehidupan di kota besar jauh lebih keras daripada di desa. Akademi pelatihan seeker memang gratis, tetapi Tania harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Di akademi, ia berkembang pesat dan menjadi salah satu murid terbaik. Ketika kelulusan semakin dekat, Tania dihadapkan pada pilihan besar, bergabung dengan kelompok yang sudah ada atau membentuk kelompok baru. Sebagai healer berbakat, ia bisa saja diterima di klan besar. Tetapi Tania tahu bahwa seeker sejati harus berani memilih jalannya sendiri. Meskipun trauma masa lalunya membuatnya sulit mempercayai orang lain, pertemuannya dengan Noel Stolen mengubah segalanya. Noel adalah pemuda ambisius yang sedang membangun kelompok seeker. Bersama Lloyd, ahli taktik yang cerdik, dan Walter, petarung yang kuat, mereka membentuk kelompok bernama Blue Beyond.
Dalam waktu singkat, mereka menjadi terkenal karena keberhasilan mereka dalam menyelesaikan misi-misi sulit. Bagi Tanya, bergabung dengan Blue Beyond adalah kebahagiaan tersendiri. Bersama mereka, ia merasa seperti menemukan keluarga baru. Tanya juga mulai belajar mempercayai orang lain lagi dan merawat Noel dengan perhatian besar, seperti seorang kakak kepada adiknya. Namun perlahan, perhatian itu berubah menjadi cinta. Tanya menyadari perasaan cinta secara tiba-tiba, tetapi cinta itu tidak membawa kebahagiaan. Sebaliknya, itu membangkitkan kembali luka-luka lamanya. Ia takut bahwa perasaannya akan merusak hubungan mereka. Dia tidak berani mengungkapkan cintanya, yakin bahwa Noel tidak akan membalas cintanya. Semakin lama, perasaan itu menjadi beban. Ia merasa cemburu pada gadis-gadis lain yang mendekati Noel dan mulai menjauhkan mereka. Orang-orang memujinya sebagai orang suci karena sikapnya yang ramah dan tenang. Tetapi Tanya tahu bahwa kenyataannya jauh berbeda. Namun suatu hari Lloyd menyatakan cinta kepada Tanya. Meski Tanya sudah menyadarinya sejak lama, hal itu tidak membuatnya bahagia. Menurut Tanya, sebagai pemimpin kelompok Lloyd, seharusnya mengutamakan kesejahteraan kelompok dan bukan memikirkan urusan pribadinya. Lloyd menanggapi dengan tawa kecil, mempertanyakan bagaimana mungkin Tanya berbicara tentang tanggung jawab, sementara ia sendiri sering menghina orang lain dari belakang. Kata-kata itu membuat Tanya marah. Kemudian Lloyd mengatakan bahwa ia tahu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Tanya. Dan jika Noel tahu rahasia itu, bisa saja Tanya akan dikeluarkan dari Blue Beyond. Lloyd mencoba menjelaskan bahwa tindakannya bukanlah untuk mengancam Tanya. Ia berbicara tentang bagaimana Noel tidak akan pernah membalas perasaan Tanya dan mempertanyakan mengapa Tanya tetap bertahan dalam situasi yang hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Lloyd kemudian mengungkapkan kelelahan yang ia rasakan. Menurutnya, semakin besar pencapaian mereka, semakin berat pula tekanan yang dirasakan. Tanya mendengarkan keluhan itu dengan menertawakan Lloyd. Lalu Tanya menyarankan bahwa jika Lloyd tidak mampu menghadapi tekanan tersebut, mungkin lebih baik menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Noel. Komentar itu membuat ekspresi Lloyd berubah, menunjukkan bahwa kata-kata Tanya telah menyinggung perasaannya. Meski begitu, ada sedikit rasa simpati dalam dirinya. Tanya menyadari, mungkin saja Lloyd hanya ingin seseorang mendukungnya. Kemudian Lloyd mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama membutuhkan dukungan. Ia menekankan bahwa jika mereka terlalu terjebak dalam perasaan pribadi, mereka hanya akan merugikan kelompok. Kata-kata itu membangkitkan kesadaran dalam diri Tanya. Ia tahu bahwa jika keadaan ini dibiarkan, semua upaya yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Tanya akhirnya mengakui bahwa ia tidak benar-benar menyukai Lloyd. Ketika Lloyd menggenggam tangannya dan dengan jujur menyatakan perasaannya lagi, Tanya merasa bingung. Setelah berpikir lama, ia akhirnya menyetujui untuk berpacaran dengan Lloyd. Dengan itu, Lloyd dan Tanya menjadi sepasang kekasih. Noel dan Walter awalnya tidak setuju dengan hubungan tersebut, tetapi mereka menerima kenyataan itu demi menjaga kestabilan kelompok. Namun, keadaan tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Meskipun Tanya dan Lloyd terlihat seperti pasangan yang serasi dari luar, hubungan mereka jauh dari sempurna. Tanya bahkan tidak pernah serius pacaran dengan Lloyd. Ia bahkan menghindari ciuman. Dan setiap kali wajah Noel muncul dalam pikirannya, kebencian terhadap Lloyd semakin mendalam. Dari luar, mereka adalah pasangan yang dikagumi. Tetapi di balik itu semua, mereka hanya saling menipu satu sama lain. Tak lama setelah itu, Lloyd terjerumus ke dalam dunia perjudian. Tanya menyadari kebiasaan buruk tersebut dan mencoba menghentikannya. Tetapi rasa bersalah membuatnya ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ia memutuskan menemani Lloyd ke tempat perjudian dengan harapan bisa mencegahnya sebelum semuanya semakin buruk. Sayangnya, usaha itu gagal. Tanya tidak hanya gagal menghentikan Lloyd, tetapi ia sendiri ikut terjerumus dalam kebiasaan buruk itu. Akibatnya, mereka menghabiskan seluruh kekayaan kelompok, membuat mereka harus melarikan diri dari kejaran mantan rekan satu tim mereka. Lloyd yakin mereka akan berhasil melarikan diri. Namun, Tanya tahu kenyataannya tidak semudah itu. Noel yang telah mereka khianati tidak akan memberi ampun. Seperti yang telah diprediksi Tanya, mereka tertangkap bahkan sebelum sempat melawan. Noel yang dikenal tegas, tidak hanya menghukum mereka atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga menjual mereka sebagai budak. Meski Tanya sudah menduga bahwa hukuman berat akan menanti, ia tetap berjuang keras menolak takdirnya. Ia memohon kesempatan untuk menebus kesalahannya, tetapi Noel tidak memberi sedikit pun ruang untuk belas kasihan. Dalam perjalanan, Pinocchio mengejek mereka dengan tawa yang keras.
Ia mengingatkan bahwa tindakan mereka yang mengkhianati Noel adalah kebodohan yang tak termaafkan. Tanya hanya bisa diam, sementara Lloyd menangis di sampingnya. Di dalam hatinya, Tanya tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Setelah resmi menjadi budak, tidak butuh waktu lama sebelum seorang pria tua kaya membelinya. Pria itu memperlakukan Tanya dengan sangat baik, seperti seorang cucu yang sangat disayanginya. Dalam rumah mewah yang disediakan untuknya, pria tua itu sering berbicara tentang impiannya di masa muda untuk menjadi seorang seeker, meskipun kenyataan memaksanya untuk menjalani tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ia meminta Tanya untuk menceritakan petualangannya sebagai seorang seeker, meskipun hanya berlangsung selama 1 tahun. Baginya, mendengar cerita dari Tanya sudah cukup untuk mengobati rasa penasarannya tentang kehidupan yang tak pernah ia jalani. Tanya memenuhi permintaan pria tua itu, menceritakan segala pengalaman yang ia alami selama menjadi seeker. Meski hubungan mereka tidak seperti hubungan antara budak dan majikan, pria tua itu tetap memperlakukannya dengan hormat. Ia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas, hanya sesekali meminta Tanya membersihkan telinganya sambil berbaring di pangkuannya. Hubungan mereka lebih mirip kakek dan cucu daripada hubungan seorang budak dengan pemiliknya. Namun, kebahagiaan singkat itu berakhir ketika pria tua tersebut meninggal dunia akibat serangan jantung. Kematiannya meninggalkan warisan yang besar bagi Tanya, termasuk rumah tempat ia tinggal. Meski keluarga pria itu tidak banyak berkomentar, Tanya tahu bahwa jumlah yang ia terima hanyalah sebagian kecil dari kekayaan keseluruhan pria tersebut. Kini bebas dari ikatan perbudakan, Tanya merasa bingung. Dengan kebebasan yang baru ia dapatkan, ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Tanya mencoba menikmati kemewahan tersebut sambil minum anggur mahal, membeli perhiasan, dan mengenakan pakaian terbuka. Namun, semua itu tidak memberinya kepuasan. Hingga suatu hari, sebuah artikel surat kabar menarik perhatiannya. Artikel itu membahas kesuksesan besar Noel, pemimpin klan Wild Tempest, yang hampir mencapai posisi puncak dalam dunia seeker. Noel kini memimpin klan baru, seolah-olah Lloyd, Walter, dan dirinya tidak pernah ada. Membaca kisah itu, Tanya merasakan campuran antara kebanggaan dan rasa kesal. Tanya menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Tetapi perasaan cinta yang bercampur dengan kebencian terhadap Noel tetap menguasai hatinya. Ia ingin bertemu Noel sekali lagi, meskipun ia tahu bahwa pertemuan itu tidak akan mengubah apapun. Bahkan jika Noel membunuhnya, Tanya berharap ia bisa meninggalkan jejak kecil dalam hidupnya, sebuah luka yang tak dapat dilupakan. Tanpa perlu mengatur pertemuan, keinginannya akhirnya terkabul. Noel muncul di hadapannya, pria yang hingga kini masih dirindukannya. Momen itu menjadi awal dari pertemuan yang telah lama diimpikan oleh Tanya. Meskipun ia tahu bahwa harapan untuk memperbaiki segalanya mungkin sudah sirna. Kembali ke cerita utama, Noel merasa sangat terkejut ketika bertemu dengan Tanya di tengah jalan dan menyarankan untuk minum teh, dan Noel menyetujuinya. Sambil melirik jam tangannya, Noel menunjuk ke sebuah kafe yang tidak jauh dari mereka. Mereka berjalan bersama menuju kafe dan memilih meja di teras. Tak lama, pelayan datang dan mengambil pesanan mereka. Keduanya hanya memesan teh, berpikir mereka tidak akan lama berada di sana. Saat teh mereka disiapkan, Tanya memulai percakapan dengan sebuah senyuman, memuji Noel yang terlihat sehat, serta mengucapkan selamat atas terbentuknya klan baru yang dipimpinnya. Ia menambahkan bahwa Noel pasti sangat sibuk dengan semua urusannya. Namun, Noel merespons dengan tawa keras dan sombong. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah hampir mencapai puncak regalia. Ucapan itu membuat Tanya marah, tetapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Noel mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Noel dengan tegas memberi peringatan bahwa jika Tanya berniat marah lagi, ia akan menyudahi pembicaraan mereka dan pergi. Posisi Tanya sebagai orang yang mengundang Noel untuk minum teh membuatnya tidak punya pilihan selain menahan diri. Ketika pelayan datang membawa teh mereka, Tanya hanya bisa menelan kemarahannya dan berusaha menjaga suasana tetap tenang. Dengan perasaan yang mulai tenang, Tanya berkomentar bahwa Noel tidak berubah sedikit pun sejak terakhir kali mereka bertemu. Noel menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa ia tetap menjadi dirinya sendiri dan orang yang baik hati, meskipun ia sangat selektif dalam memilih siapa yang akan ia kasihi. Pernyataan itu mengusik Tanya.
yang kemudian dengan nada emosional bertanya apakah Noel tahu apa yang terjadi padanya setelah ia menjadi budak. Noel tanpa ragu menjawab bahwa ia telah mendengar semuanya dari Pinocchio, menambahkan bahwa Tania dan Lloyd berakhir sebagai budak yang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada menjadi buronan atau ditangkap karena penggelapan. Tania merasa ucapan Noel seperti menyuruhnya bersyukur atas keadaan itu. Noel juga mengatakan bahwa berkat dirinya, Tania mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Noel merasa bahwa saat ini mereka berdua menjalani kehidupan yang lebih baik, sehingga menurutnya semua itu seharusnya dianggap sudah berlalu. Kata-kata itu membuat Tania terkejut. Ia tahu Noel telah melupakannya dan memilih jalan hidup yang berbeda, tetapi ia tidak menyangka Noel akan menyatakan hal itu di hadapannya. Tania tidak menginginkan permintaan maaf dari Noel. Sebaliknya, ia ingin Noel membencinya, menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki tempat dalam hati Noel, bahkan jika itu berupa kebencian. Namun, Noel tidak merasakan apapun. Tatapannya membuat Tania merasa seolah Noel hanya menganggapnya seperti batu di pinggir jalan. Noel kemudian bertanya apakah Tania ingin tahu tentang keadaan Lloyd atau Walter. Noel menyebutkan bahwa ia tahu siapa yang membeli Lloyd dan bagaimana kehidupan Walter di rumah barunya. Noel menjelaskan bahwa satu-satunya alasan ia tidak menolak undangan Tania untuk minum teh adalah karena persahabatan mereka di masa lalu dan anggapan bahwa Tania mungkin ingin tahu tentang nasib Lloyd dan Walter. Namun, dengan serius Tania menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Lloyd atau Walter. Kemudian Tania menyampaikan sesuatu yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Ia ingin tahu, jika tidak ada kejadian pengkhianatan di antara mereka, apakah Blue Beyond akan berada di posisi seperti klan Wild Tempest? Noel menjawab, meskipun mungkin ada sedikit perbedaan, hasil akhirnya akan tetap sama. Namun, jawaban Noel tidak memuaskan Tania. Tania mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan memang tidak bisa dimaafkan. Ia sadar mereka telah lari dari Noel, tetapi ia hanya menginginkan satu kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ia bersedia tunduk, bahkan jika itu berarti menjadi budak Noel. Dengan air mata yang mengalir, ia memohon kesempatan lain, bersedia melakukan sumpah tertulis dan menyerahkan hidupnya demi Noel. Suara Tania yang dipenuhi kesedihan menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, tetapi ia tidak peduli. Ia terus memohon dengan penuh semangat, yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan yang dibutuhkan Noel. Namun, permohonannya dipotong dengan satu kata singkat dari Noel yang menegaskan keputusannya untuk menolak permohonan tersebut. Tania, dengan perasaan kesal bertanya pada Noel mengapa ia tidak diberi kesempatan. Noel menjelaskan bahwa tujuannya adalah berdiri di puncak semua seeker dan untuk mencapainya ia membutuhkan rekan tim yang kuat secara mandiri. Selain itu, ia tidak membutuhkan seseorang seperti Tania yang tidak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ucapan itu melukai hati Tania, membuatnya benar-benar sedih. Noel juga menyebut bahwa Licia pernah mengatakan padanya bahwa Tania sebenarnya mencintai Noel dan bukan Lloyd. Dengan tawa sinis, Noel menertawakan kebodohan itu. Ia tidak percaya bahwa seseorang seperti Tania bisa berharap pada dirinya. Kata-kata Noel menambah luka di hati Tania, tetapi ia tidak berhenti di sana. Dengan gerakan cepat, Tania mengeluarkan pisau dari sarung yang tersembunyi di bawah gaunnya. Ia memegang pisau itu dengan gemetar, bersiap untuk menusuk Noel. Namun, Noel tetap diam, tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menatap Tania tanpa ekspresi, membuat Tania semakin frustrasi. Dengan air mata yang mengalir, pisau itu terjatuh dari tangannya. Orang-orang di sekitar mereka menghela napas lega menyaksikan pertikaian tersebut. Tania, dengan perasaan sedih, memohon Noel untuk mengatakan sesuatu, tetapi Noel tetap diam. Tania tidak mampu menahan air matanya lagi. Dengan dorongan emosional, ia mendekat ke arah Noel dan menciumnya. Namun, Noel tetap tenang dan mendorongnya perlahan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, Noel bangkit dari kursinya dan meninggalkan uang untuk minuman mereka di atas meja. Ia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Tania yang hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Dalam keputusasaan, Tania mengepalkan tangannya begitu erat hingga berdarah. Dengan penuh emosi, Tania berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Noel. Ia bersumpah akan mengingatnya selamanya dan bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba mendekati Noel. Suaranya dipenuhi kepedihan, tetapi ia tahu ancamannya hanyalah ungkapan dari rasa cintanya yang tak tertahankan. Akhirnya Tania terduduk di kursinya, membiarkan tubuhnya jatuh di atas meja.
Ia berbicara pelan, sambil menangis meminta Noel untuk tetap menjadi seseorang yang ia kagumi. Ia memohon agar Noel tidak pernah menunjukkan kelemahannya kepada siapapun dan terus menjadi yang terbaik. Noel berhenti sejenak mendengar kata-katanya, tetapi tidak berbalik. Ia hanya melanjutkan langkahnya, meninggalkan Tania yang tetap menangis di tempatnya. Dalam hati, Tania menyadari bahwa cintanya adalah sesuatu yang membuatnya gila. Namun, ia juga tahu bahwa seseorang seperti Noel, seperti seekor ular, tidak pernah bisa tertarik pada manusia seperti dirinya. Sementara itu, Alma dan Licia baru saja menyaksikan pertemuan Noel dan Tania dari kejauhan. Wajah pucat mereka menandakan betapa terkejutnya mereka. Licia merasa bahwa mereka tidak seharusnya datang ke tempat itu, dan Alma setuju dengan perasaan tersebut. Licia mulai memahami betapa dalamnya cinta Tania terhadap Noel. Sebelumnya, dia mengira Tania hanya sekadar posesif. Namun, mendengar tangisan Tania yang penuh dengan emosi membuatnya merasa ngeri sekaligus kasihan. Licia menyadari bahwa meskipun ia tidak menyukai Tania karena pernah mendapatkan perlakuan buruk darinya, ia tak bisa mengabaikan rasa simpati terhadap Tania. Cinta Tania yang bertepuk sebelah tangan tampak begitu menyakitkan. Di sisi lain, sikap Noel justru membingungkan Licia. Bagaimana bisa seseorang yang pernah berbagi begitu banyak kenangan dengan Tania bersikap seolah-olah tidak ada rasa simpati sedikit pun? Alma mencoba menjelaskan bahwa Noel bukanlah laki-laki biasa. Dia memiliki ambisi besar yang bagi Alma seperti kutukan, dan kutukan itu mendorong Noel untuk menyingkirkan segala hal yang tidak mendukung tujuannya, termasuk hubungan cinta. Pemikiran itu membawa Alma kembali pada ingatan tentang ayahnya yang hancur karena terobsesi dengan satu tujuan. Meski Noel lebih kuat, Alma khawatir bahwa dia juga akan terjebak dalam bahaya yang sama. Alma merasa bahwa sebagai pendukung Noel, ia harus menunjukkan kesabaran dan ketenangan. Sementara itu, Alma menilai bahwa hubungan Licia dengan Noel tidak terlalu signifikan. Ia mengingatkan Licia bahwa mereka berasal dari klan yang berbeda, dan jika Licia mencoba terlalu dekat, itu hanya akan memicu kemarahan Tania. Licia awalnya merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi Tania. Namun, ketika mengingat ancaman Tania sebelumnya, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Alma dengan tenang menunjukkan keunggulannya sebagai kakak perempuan Noel. Ia merasa posisinya tidak menimbulkan kecemburuan romantis, sehingga lebih aman dari ancaman Tania. Dalam pandangannya, peran sebagai kakak perempuan memberinya kebebasan untuk mendukung Noel tanpa hambatan. Meskipun masih bingung dengan logika Alma, Licia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, di dalam hatinya ia bersumpah bahwa jika Tania benar-benar mengejarnya, Alma tidak akan lepas dari kekacauan itu. Dengan begitu, Licia merasa setidaknya ada sedikit keadilan dalam situasi yang rumit ini, karena Alma juga memiliki konsekuensi yang sama sepertinya, yang bisa saja diincar oleh Tania. Oke, itulah pembahasan topik kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.